Truk bermuatan penampung air tiba-tiba menabrak motor dan bak tor di depan toko sembako Jalan Pangkalan 2, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kecelakaan ini terekam CCTV hingga viral. Beruntung pengemudi motor langsung lompat dan selamat. Sementara truk berhenti usai menabrak trotoar. Sebelumnya, truk berhenti di jalan menurun tiba-tiba berjalan sendiri saat pengemudi turun dari truk. Diduga sopir lupa menarik tuas rem tangan hingga kecelakaan terjadi. Ya. Jadi truk dari arah sana? Ya. Langsung lonong aja apa, Pak? Ya, lonong. Posisi baktor di depan sini? Depan pintu. Ya. Emang nggak ada orang baktornya? Nggak ada. Pasca kejadian, pengemudi truk berjanji menanggung semua biaya kerusakan keduanya dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Puluhan warga mengepung sebuah rumah di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Di dalam rumah ini diamankan seorang pria yang diduga melecehkan anak tetangganya yang masih berusia 7 tahun. Saat akan dibawa polisi, warga yang terlanjur geram beramai-ramai menghakiminya. Polisi harus membawa pelaku berlari menjauh dari kerumunan massa dan membawanya ke dalam mobil untuk dibawa ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari keterangan keluarga, korban pulang dalam kondisi menangis setelah membeli jajan di warung pelaku. Diduga ada beberapa anak lain yang jadi korban. Pihak keluarga korban telah melakukan visum, sementara pelaku saat ini diperiksa di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang mantan karyawan bobol ruko dan curi barang senilai 150 juta rupiah di kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang pria nekat curi ayam hingga babak belur dihakimi warga. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan Y di area ruko di kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan mantan karyawan di ruko ini menggasak 6 unit laptop beserta 3 unit handphone. Tak butuh waktu lama polisi membekuk pelaku di kediamannya di kawasan Kapuk Muara. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya menggunakan obeng serta alat pencongkel. Ia nekat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah tidak bekerja. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Pelaku pun dijerat pasal pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria, NE 42 tahun, hanya terduduk lemas usai dihajar warga di tepi jalan Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria asal Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung ini tak berkutik setelah kepergok mencuri seekor ayam milik warga. Petugas dari Polsek Diwek yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk diproses lebih lanjut. Peristiwa berawal saat pemilik ayam curiga mendengar suara berisik dari kandang ayam di belakang rumahnya. Saat diperiksa, korban memergoki pelaku yang langsung lari ke arah kebun. Korban pun berteriak meminta bantuan warga. Usai tertangkap, pelaku langsung jadi bulan-bulanan warga. Ayamnya berisik dan orang rumah keluar, udah dibawa kabur dan masuk ke kebun orang. Dan ngabarin anak-anak terus dikepung. Polisi telah mengamankan barang bukti karung plastik dan seekor ayam jago jenis Bangkok seharga 2,5 juta rupiah yang dicuri pelaku. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Video amatir merekam aksi dua pemuda melakukan pemalakan terhadap sopir mobil pickup yang tengah istirahat di bahu jalan bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua pelaku S 27 tahun dan R 24 tahun langsung kabur saat diteriaki warga. Namun korban terluka di tangan akibat dianiaya dengan senjata tajam jenis golok karena melakukan perlawanan.
Korban yang bersimbah darah pun langsung dibawa warga ke RSUD Cicalengka untuk pengobatan. Tak berapa lama pelaku yang juga alami luka sayatan mendatangi rumah sakit yang sama untuk pengobatan. Korban yang menyadari keberadaan pelaku langsung melapor ke polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku telah 10 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Kejadian begal dengan modus yang sama. Dan memang pelakunya itu juga. Jadi kalau data di kita itu ada 4 LP, 4 laporan, tetapi menurut pengakuan dia, sekitar Cicalengka dia udah kurang lebih dari 4 kali lah. Polisi telah menyita barang bukti ponsel, sejumlah uang hasil kejahatan, sebilah golok dan sepeda motor. Sementara para pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota TNI terluka akibat truk bermuatan amunisi bahan peledak terbakar di ruas tol Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 unit minibus terbakar di jalan. Mobil apa itu, Pak? Truk TNI ini terbakar hebat di jalur tol Gempol Pasuruan, tepatnya di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam truk. Beberapa anggota TNI alami luka-luka akibat kebakaran tersebut. Seluruh korban selanjutnya dibawa warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo untuk mendapat perawatan. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI yang diduga bermuatan amunisi bahan peledak ini terbakar. Ada ledakan gitu toh. Sama apinya Mas itu. Iya. Ledakan itu naik ke atas. Sempat takut orang sini, Pak. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, Kak. Api padam 1 jam setelah tim damkar diterjunkan ke lokasi. Sementara arus lalin dari Gempol, Pandaan, dan Probolinggo ditutup sementara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Asap mengepul dari sebuah tempat parkir di belakang pabrik di Desa Gemulung, Kecamatan Pencangaan, Jepara, Jawa Tengah. Api menghanguskan 5 bangunan warung dan tempat parkir sepeda motor milik buruh pabrik. Diperkirakan ada 150 unit sepeda motor yang hangus terbakar. Menurut keterangan pemilik tempat parkir, api berasal dari salah satu warung makan. Diduga pemilik warung lupa mematikan kompor saat ditinggal pulang. Kurang paham Pak apinya, tapi orang-orang tetangga-tetangga bilang dari arah mana Pak? Warung sebelah sana loh Pak. Dari utara itu yang ya, jaraknya kurang lebih ya 5 warung kurang lebih dari tempat saya. Setelah peristiwa itu, petugas dari Polres Jepara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Akibat kebakaran itu, kerugian ditaksir mencapai 2,2 miliar rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melapor. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sakit hati dipermalukan di grup pesan singkat menjadi motif aksi pembunuhan sopir taksi online di Denpasar, Bali. Korban tewas dibunuh kekasihnya sesama pengemudi taksi online. GW, 26 tahun, pelaku pembunuhan wanita pengemudi taksi online ditangkap polisi usai sempat melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas. GW merupakan pelaku pembunuhan terhadap Remi Yuliana Putri, 36 tahun, yang jasadnya ditemukan di dalam sebuah mobil terparkir di Jalan Kerta Dalam, Denpasar. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata pacar korban yang juga berprofesi sebagai driver taksi online. Sebelum bertemu korban, pelaku telah membawa sebilah pisau untuk menghabisi korban. Motifnya, pelaku sakit hati atas ucapan korban yang mempermalukannya di grup pesan singkat komunitas driver online. Tersangka merasa sakit hati karena di grup mereka para driver sempat korban ini mengatakan bahwa kau itu cuma mukondo. Sakit hati di situ dia, karena itu kan udah dimaki di depan umum. Padahal mereka ini ada hubungan asmara. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.
Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Komplotan curanmor beraksi menggunakan pistol dan mengikat pintu rumah korban di Depok, Jawa Barat. Sementara dari Bandung, 2 pemuda ditangkap usai melakukan pembegalan terhadap sopir pikap. Satu dari 4 pelaku pencurian motor terekam CCTV saat mengikat pintu rumah dengan tali sebelum melancarkan aksinya di Kampung Serap, Sukmajaya, Depok. Aksi ini dilakukan agar pemilik tidak bisa membuka pintunya saat tahu pelaku datang. Tak butuh waktu lama, motor incaran pelaku digondol dan dibawa kabur. Sementara itu korban mengaku salah satu pelaku sempat mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Saya nggak ada ya, terus saya iniin, ngeliat apa bu tuh, lihat motor nggak ada, ya udah, motor nggak ada, ya udah, terus saya buka tutup rek, terus udah buka, terus udah bisa terbuka, saya ketemu tangan itu deket di dari luar. Aksi pencurian ini pun viral dan kasusnya tengah ditangani Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Petugas bimbingan ibadah memegang peranan penting. Mereka tidak hanya mendampingi jemaah secara teknis, tetapi juga memberikan arahan agar setiap tahapan ibadah dilaksanakan sesuai tuntunan syariat. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan sekitar 4.200 petugas haji, termasuk diantaranya pembimbing ibadah yang telah melalui pelatihan khusus. Mereka ditugaskan mulai dari asrama haji di tanah air hingga pelaksanaan haji di tanah suci. Konsultan haji Profesor Aswadi mengimbau kepada para jemaah haji untuk memperhatikan larangan-larangan dalam ibadah agar pelaksanaan ibadah menjadi makbul. Untuk seluruh calon jamaah haji yang sedang melaksanakan proses ibadah perlu memperhatikan hal-hal yang terlarang supaya ibadahnya itu menjadi sempurna dan menjadi makbul, mabrur di sisi Allah dan makhluk ciptaannya. Khusus bagi jemaah lanjut usia dan yang memiliki keterbatasan fisik, bimbingan intensif menjadi kebutuhan utama agar tetap dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Hadirnya petugas bimbingan ibadah yang profesional dan berpengalaman diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lancar, khusyuk, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, kloter 17 jemaah calon haji asal Pandeglang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Sebanyak 389 jemaah tiba untuk jalani rangkaian pemeriksaan sebelum ke Tanah Suci. Jemaah kloter 17 tiba di Asrama Haji Jakarta pukul 6:45 dan diangkut 10 bus. Total ada 389 jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan serta pengecekan dokumen seperti paspor sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu, para jemaah akan mendapatkan gelang identitas selama melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Jemaah calon haji juga akan mendapatkan bekal biaya hidup sebesar Rp750.000 atau setara kurang lebih Rp3.200.000.